Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan berbagi pengalaman bagi sahabat tani semuanya, cara budidaya cabai rawit lokal menurut metode Profesor Cabai Mas Udin. Nah, di mana pada kesempatan sore hari ini Sobat Tani saya akan melakukan kegiatan proses pembuatan lubang tanam dan sekaligus dengan pemberian silika karbon pada lubang tanam tersebut, dan juga saya akan melakukan pengocoran lubang tanam sebelum pindah bibit ke lahan tersebut yang saya sudah siapkan ini. Nah, bagaimana prosesnya Sobat Tani bisa kita simak pada video berikut ini. Nah, untuk melakukan pelubangan lubang tanam ini Sobat Tani, kita hanya melakukan dengan cara penugalan, yaitu kita membuat lubang tanam sesuai dengan ukuran dari polybag yang kita tempati menyemai bibit yang akan kita tanam nantinya. Jadi tujuannya Sobat Tani supaya untuk mempermudah nanti penanaman, agar nanti media yang kita tanam nanti Sobat Tani bisa pas tertanam pada lubang tanam tersebut dan mudah untuk ditutup dari samping kiri kanan supaya bisa nanti bertumbuh dengan baik atau bertumbuh dengan tegak. Nah, baik Sobat Tani, kita simak cara penugalannya seperti ini. Nah, selanjutnya Sobat Tani, setelah kita melakukan pembuatan lubang tanam, nah seperti ini Sobat Tani saya sudah lakukan. Nah, ini saya buat lubang tanam pas di tengah-tengah lubang mulsa ini, nah seperti ini. Jadi tujuannya Sobat Tani kita membuat lubang tanam pas di tengah-tengah lubang mulsa ini supaya nanti bibit yang kita tanam itu Sobat Tani bisa tumbuh dengan baik dan bertumbuh dengan tegak. Nah, artinya setelah kita menarik tanah dari samping sekeliling dari lubang tanam ini bisa mudah dan tidak repot dalam melakukan penanaman nanti. Jadi tanamannya akan bisa bertumbuh dengan tegak dan tidak bersentuhan langsung nanti dengan mulsa plastik ini. Jadi lubang tanam atau mulsa yang saya lubang ini Sobat Tani agak besar sedikit dengan tujuannya supaya nanti saat kita melakukan penanaman, bibit yang kita tanam nanti Sobat Tani tidak terkena dengan hamparan panas dari mulsa ini. Jadi itu tujuannya Sobat Tani. Seperti ini masih ada jarak antara mulsa dengan lubang tanam ini. Nah, sekarang langkah selanjutnya Sobat Tani, saya akan memberikan arang sekam yang saya sudah lakukan pembakaran Sobat Tani. Nah, itu tujuannya Sobat Tani karena dalam arang sekam ini terdapat unsur hara yang sangat bagus seperti silika karbon dan fosfat. Jadi dari teori Mas Udin Sobat Tani saya akan kembangkan lagi. Nah, untuk teori Mas Udin menggunakan
power soil atau pembina tanah, kemudian silika karbon dan trichoderma. Tapi untuk saat ini Sobat Tani, untuk silika karbonnya saya menggunakan arang sekam dan lebih praktis Sobat Tani saya dapatkan dan lebih mudah. Nah itu perbedaannya Sobat Tani, sumber silika karbonnya saya gunakan dari arang sekam dan bukan dari bahan yang saya beli dari toko pertanian. Tetap saya buat sendiri Sobat Tani karena sumbernya di daerah kami ini cukup banyak, yaitu dari limbah pertanian seperti sekam padi dan mudah untuk dilakukan pembakaran, yaitu dengan pembakaran tidak sempurna, artinya tidak menjadi abu. Jadi caranya Sobat Tani seperti ini, saya hanya melakukan penaburan dulu dalam lubang tanam ini, kemudian nanti saya kocorkan dengan pembina tanah dan trichoderma seperti ampus dan power soil. Nah untuk arang sekamnya sebagai sumber silika karbonnya Sobat Tani seperti ini. Nah ini saya sudah lakukan pembakaran seperti ini, sudah bagus. Jadi untuk setiap lubang tanam Sobat Tani saya kasihkan satu takaran ini untuk per lubang tanam. Nah sebagai sumber silika karbonnya. Jadi cukup kita tabur di lubang tanam seperti ini. Kita lakukan secara keseluruhan sampai selesai. Kita menabur arang sekam ini Sobat Tani dalam lubang tanam ini cukup dengan satu tutup takaran ini. Nah, kita lakukan sampai selesai semua, baru kita kocorkan nanti dengan pembina tanah dan trichoderma supaya bisa nanti terurai dengan bagus. Jadi tujuan dari pemberian arang sekam ini Sobat Tani, karena kita tahu bahwa arang sekam ini memiliki tingkat porositas yang sangat tinggi dan ringan. Jadi saat kita melakukan penanaman bibit nanti, akar dari bibit tersebut akan cepat berkembang dan cepat bertumbuh. Nah ini Sobat Tani saya sudah lakukan penaburan arang sekam ini, dan selanjutnya saya akan melakukan pengocoran pada lubang tanam ini sampai selesai. Nah kita simak terus Sobat Tani sampai video ini selesai. Nah kemudian langkah selanjutnya Sobat Tani, setelah kita melakukan penaburan arang sekam pada lubang tanam yang kita sudah buat ini, selanjutnya kita akan melakukan pengocoran dengan menggunakan pembina tanah dan trichoderma. Nah karena sumber silika karbonnya saya sudah taburkan pada lubang tanam, maka untuk pengocorannya Sobat Tani saya hanya menggunakan power soil seperti ini, pembina tanah, kemudian saya campurkan dengan trichoderma yang seperti ini dengan merek dagang Ampus. Nah, untuk trichodermanya Sobat Tani saya menggunakan 6 sendok makan untuk 3 kali pengocoran dengan menggunakan alat pengocor. Jadi saya gunakan 2 sendok makan Sobat Tani dalam tangkinya. Jadi ini 6 sendok makan Sobat Tani kita gunakan untuk trichoderma.
begitu juga dengan power soil, kita menggunakan juga 6 sendok makan untuk 3 kali pengocoran atau 3 gendongan alat pengocor. Jadi ini kita gunakan 6 sendok makan juga sobat tani power soilnya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian setelah kita takar sobat tani, kita campurkan dengan air dan kita nanti mengambilnya 2 takaran atau 2 gelas untuk 1 gendongan. Nah, jadi itu takaran sobat tani, nanti saya akan isi dengan air pada ember 5 liter ini. Untuk mengetahui bagaimana pengocorannya sobat tani, kita simak terus pada video berikut ini. Nah, sekarang langkah selanjutnya sobat tani, saya akan melakukan pengocoran dengan menggunakan pembina tanah dan sekaligus dengan pemberian trichoderma agar nanti arang sekam yang saya sudah taburkan pada lubang tanam ini bisa terurai dan boleh dilakukan penanaman 4 hari ke depan. Nah, kita lihat sobat tani hasil pencampuran dari trichoderma dan pembina tanah ini, khususnya power soil yang seperti ini sobat tani, berwarna kehitam-hitaman. Nah, ini saya sudah buat dalam 2 ember, jadi cukup untuk 2 bedengan ini sobat tani. Ini saya gunakan dengan takaran 200 ml atau 250 ml per lubang tanam. Ini saya gunakan takaran ini sobat tani, takaran cangkir ini. Jadi ini untuk 1 lubang tanam. Nah, jadi fungsi dari pemberian pembina tanah dan trichoderma ini sobat tani, supaya pada saat kita melakukan penanaman dan bibit yang kita tanam tersebut sobat tani sudah mulai memasuki fase vegetatif, maka tanaman kita tidak akan mudah mengalami kelayuan karena sudah ada bakteri pengurai yang ada dalam trichoderma yang kita gunakan ini, sekaligus dengan power soil atau pembina tanah. Nah, termasuk juga dengan arang sekam sebagai pengganti silika karbon yang biasa kita gunakan atau biasa diterapkan pada teori Profesor Cabe Masudin, tetapi itu langsung digunakan dengan bahan-bahan yang berasal dari toko-toko pertanian. Tetapi untuk silika karbonnya sobat tani saya buat sendiri secara alami, karena dalam arang sekam tersebut terdapat juga kandungan silika karbon yang tinggi dan kandungan unsur hara fosfat. Jadi itu tujuannya sobat tani saya gunakan, karena di daerah kami ini sobat tani lebih mudah untuk mendapatkan sekam padi yang bisa kita olah menjadi arang sekam sebagai media penanaman. Nah, kita simak sobat tani bagaimana cara pengocorannya atau penyiraman pada setiap lubang tanam ini. Nah, kita simak terus sobat tani pada video berikut ini. Jadi untuk 1 lubang tanam sobat tani kita gunakan 1 gelas ini. Ini ukurannya sekitar 200 ml. Nah, seperti ini kita siram saja sobat tani pada bagian lubang tanam seperti ini. Kita lakukan secara keseluruhan sampai selesai.
Nah ini Sobat Tani, saya cuma gunakan 2 bedengan yang panjang ini Sobat Tani, karena saya masih ada bibit yang tersisa dari hasil penanaman dari cabai yang sebelah ini Sobat Tani, karena sudah produktif. Ini saya masih ada 2 bedengan, jadi bisa saya manfaatkan lagi untuk penanaman. Ini cukup sederhana Sobat Tani kita gunakan. Jadi intinya Sobat Tani, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Karena jika penyakit sudah masuk dalam tanaman kita, itu sangat sulit Sobat Tani kita lakukan pengobatan karena sudah masuk di dalam jaringan-jaringan tanaman. Nah baik sahabat tani semuanya, saya sudah selesai melakukan kegiatan pengocoran pada lubang tanam yang saya sudah buat ini. Nah termasuk di dalamnya ini Sobat Tani sudah ada silika karbon yang bersumber dari arang sekam yang saya sudah lakukan pembakaran. Dan kemudian saya langsung melakukan pengocoran dengan menggunakan pembina tanah sekaligus dengan penggunaan trichoderma, dengan tujuan supaya nanti saat kita melakukan penanaman, tanaman kita tetap sehat dan terhindar dari bakteri-bakteri patogen. Dan zat-zat dalam tanah ini yang sudah kita lakukan penaburan pupuk kandang dan pupuk kimia ini mudah terurai karena adanya pembina tanah. Jadi tujuannya Sobat Tani yaitu untuk membuat tanaman kita tetap sehat nanti pada saat pertumbuhan vegetatif dan bisa menyediakan unsur hara dalam tanah untuk pertumbuhan tanaman kita yang akan kita pindah tanam nantinya. Jadi pada intinya Sobat Tani yaitu dengan penggunaan arang sekam sebagai sumber silika karbon yang secara alami ini menentukan tersedianya unsur hara dalam tanah, terutama silika karbon dan fosfat. Nah tujuannya Sobat Tani, dengan adanya fosfat maka tanaman kita akan mudah membentuk jaringan-jaringan yang kuat, dan untuk silika karbonnya akan memperkuat tanaman kita mengalami daun yang bagus atau tidak mengalami keriting daun dan pertumbuhannya tetap tegak. Nah, itu tujuannya Sobat Tani saya melakukan kegiatan pada sore hari ini, yaitu dengan pemberian silika karbon dengan sumber dari arang sekam, dan selanjutnya pengocoran dengan menggunakan pembina tanah dari Power Soil dan trichoderma dengan dagang ampus. Jadi itu tujuannya Sobat Tani. Nah baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat tani semuanya dalam melakukan budidaya cabai rawit lokal di tanah air. Salam Tani Nusantara.